Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya dan kita masih dalam rangka pengajian berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan daripada Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang salah satu daripada 4 fase dakwah Rasulullah, yaitu dakwah secara diam-diam. Dari pemaparan tersebut kita banyak mengambil pelajaran, salah satunya bahwasanya dakwah diam-diam Rasulullah selama 3 tahun itu dilakukan bukan karena Rasulullah takut, tapi karena ada hal lain yang diperhatikan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah menjamin terselamatkannya para sahabat dari niat-niat tidak baik yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian juga kita mengambil kesimpulan bahwasanya hal yang menghalangi para pemimpin Quraisy, orang-orang kaya, mereka yang punya jabatan untuk menerima dakwahnya Rasulullah adalah satu sifat yang ada dalam diri mereka, yaitu sifat takabur, sifat angkuh, dan sifat terlalu mendewakan jabatan atau sifat terlalu menyembah harta. Itulah yang menghalangi mereka untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dakwah diam-diam dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun, meskipun diam-diam, ternyata Islam tersebar di kota Mekah dengan sangat cepat. Pada tahun ketiga kerasulan itu umat Islam sudah mencapai 30-an, bahkan mencapai 40 orang. Dan jumlah itu terus meningkat seiring berjalan dari hari ke hari, yang menyebabkan informasi tentang kedatangan Islam itu menjadi bocor. Karena jumlah yang masuk Islam semakin banyak. Semakin banyak yang masuk Islam, maka kabar tentang Islam ini pun akan dibicarakan semakin sering oleh penduduk Mekah, yang menyebabkan informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dakwah beliau secara diam-diam tercium kepada orang-orang Mekah ketika itu. Maka karena memang sudah terlanjur diketahui oleh orang-orang Arab Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Karena memang sudah terendus, sudah tercium kepada orang kafir Quraisy. Maka turunlah sebuah ayat memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Fasda' artinya
Sampaikanlah secara lantang. Kalau sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, fasda, sampaikan secara terang-terangan. Tapi bagaimana dengan orang kafir Mekah yang pastinya akan menolak dakwah Islam? Kata Al-Quran, wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya jangan pedulikan sikap orang musyrik. Biarkan itu jadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah hanya menyampaikan dakwah, sedangkan orang kafir, orang musyrikin itu sudah dijamin bahwasanya mereka tidak bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menurunkan satu ayat lagi juga tentang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah dakwah kepada keluarga dan orang-orang terdekatmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, setelah perintah tersebut turun, maka Rasulullah otomatis langsung melaksanakan perintah dengan naik ke Bukit Safa. Biasanya ketika ada satu orang naik ke atas Bukit Safa, beliau berteriak menyampaikan pengumuman, maka itu pengumuman penting. Naik Rasulullah ke atas Bukit Safa, beliau panggil. Satu-satu suku dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Bani Fihr, wahai kalian dari suku Fihr. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bani Aji, wahai kalian dari suku Aji. Dipanggil satu-satu oleh Rasulullah ketika naik ke Bukit Safa. Karena ini jarang-jarang terjadi, maka seluruh orang kota Mekah ketika itu datang, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan kalau ada salah satu di antara mereka tidak bisa datang, mereka akan mengirimkan perwakilan supaya tidak tertinggal informasi, karena pasti ini informasi penting. Setelah warga kota Mekah berkumpul, lalu Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Mekah, kalau saya katakan bahwasanya dari lembah ini, dari belakang gunung ini, sebentar lagi akan keluar satu pasukan berkuda yang akan menyerang kota Mekah. Kira-kira kalian percaya tidak? Itu bisa dilihat. Ada jalan di antara biasa gunung, kemudian di sela-sela gunung itu ada jalan. Terlihat, tidak ada pasukan berkuda. Tidak ada sama sekali. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau saya katakan ada pasukan berkuda sedang datang menuju Mekah ingin menyerang kita, kalian percaya enggak? Orang-orang Mekah mengatakan, ma jarratna alaikal kadhib. Wahai Rasulullah, tentu, wahai Muhammad, tentu kami percaya, karena kami belum pernah menemukan engkau berdusta sebelum ini. Jelas-jelas tidak ada pasukan yang datang. Tapi kalau Muhammad yang mengatakan, kami percaya. Seolah-olah orang kafir Mekah, saking jujurnya Rasulullah, lebih percaya kepada Rasulullah ketimbang mata mereka sendiri. Itu kata orang kafir Mekah. Lantas apa kata Rasulullah? Kalau kalian percaya sama saya, maka saya sampaikan kepada kalian, saya adalah Rasulullah. Saya membawa berita peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada kalian bahkan nanti akan datang hari kiamat, bahwasanya akan ada hari pembalasan di mana semua amal kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tadi orang kafir Mekah menerima, tapi kali ini enggak. Padahal tadi jelas-jelas mereka mengatakan, Muhammad, meskipun ini tidak ada pasukan, tapi kalau kamu bilang ada, maka saya percaya. Walaupun hana gede, miadron pegahna, kamu berarti. Seolah-olah Muhammad lebih jujur, lebih bisa dipercaya ketimbang melihat dengan mata sendiri. Menyatakannya hana iya di sana. Menyatakan Muhammad na iya, nah. Tapi ketika disampaikan tentang ajaran Islam, mereka menolak. Bahkan Abu Lahab mengatakan,
tabban laka sairal yaum. Wahai Muhammad, celakalah kamu sepanjang umurmu. Alihada jama'atana, nyo tujuan kahai kamu bengah-bengah nyan tanda begah. Alihada jama'atana, apakah ini yang ingin engkau sampaikan? Ini perkara penting yang ingin kau sampaikan naik ke Bukit Safa? Tabban laka, kata Abu Lahab. Tidak percaya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan dakwahnya seperti biasa. Tadi ada dua perintah. Perintah pertama, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah secara terang-terangan. Perintah kedua, wa anzir ashirataka, wahai Muhammad, sampaikanlah dakwah ini kepada keluargamu. Maka Nabi Muhammad kumpulkan seluruh kerabat keluarganya. Rasulullah panggil satu persatu. Rasulullah mengatakan, wahai ya Bani Ka'b bin Lu'ay. Ka'b bin Lu'ay salah satu kabilah masih dalam keluarga Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ya Bani Murrah bin Ka'b. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ya Bani Abdi Syams. Kemudian ya Bani Abdi Manaf. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib. Semua dipanggil, seluruh suku-suku yang masih satu keluarga dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Intinya Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau Rasul dan terimalah Islam ini sebagai agama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap orang Mekah ketika mendengar dakwah Rasulullah? Mereka terkejut. Artinya Muhammad, orang yang biasanya tidak berbicara tentang hal-hal aneh, orang yang jujur, tiba-tiba belum menyampaikan agama baru, terkejut. Akhirnya karena mereka sangat kental dengan ajaran menyembah berhala yang itu diwarisi dari nenek moyang mereka, akhirnya mereka tentu menolak. Dengan alasan bahwasanya mereka tidak sanggup melepas satu ajaran yang itu sudah mendarah daging di mereka. Ajaran yang itu diwariskan dari ayah, ayah dari kakek, dan seterusnya. Ini sudah menjadi tradisi, tidak bisa lagi dikesampingkan. Itu alasan mereka. Karena ini alasannya, maka Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Mekah, bukalah pikiran kalian. Keluarlah kalian dari belenggu nenek moyang kalian, buka pikiran. Artinya, kenapa, coba kalian lihat, kenapa kita harus menyembah batu? Yang batu ini kita yang buat sendiri. Menyembah sesuatu yang jangankan untuk menolong kita, dia menolong dirinya saja tidak sanggup. Buka pikiran kalian. Jangan dibodohi oleh tradisi-tradisi yang diwarisi dari nenek moyang kalian. Sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang-orang kafir ketika itu Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Kata Al-Quran, orang-orang kafir ketika itu, ketika dikatakan, wahai orang-orang Mekah, marilah kita mengikuti perintah-perintah yang turun dari Allah. Mereka tahu itu Allah. Mereka kenal Allah, bahkan mereka menyembah patung itu karena patung itu katanya akan menyampaikan doa kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, wahai orang kafir Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Allah, apa kata jawaban mereka? Ini jawaban mereka. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Yang bahasa Aceh, kamu kasih yang gepurno liyah kamu, kasih ben hangta. Ben purno yang lain, kajian mana? Awalau kana aba'ahum la ya'lamuna syai'an. Meskipun orang tua mereka itu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah beik urung cik kamu, nek kamu hana gejai gula kene. Hana ilmu sapu hana gejai bet, tapi mia kau pegah yang sekret katanya hanjut bertukar. Kata Rasulullah ini tidak boleh. Katanya buka pikiran. Mari kita diskusi, kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, karena Rasulullah mengajak mereka untuk berdiskusi, ini menyebabkan orang kafir Quraisy marah. Karena Rasulullah mengatakan, kenapa kalian menyembah? Bahkan itu ada sebagian berhala itu patung dibuat dari
dari buah kurma. Buah kurma diambil dagingnya, dibuat jadi patung, kemudian dimakan. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Mekah, kalian orang-orang cerdas, kenapa kalian tidak memakai akal? Coba kalian pikirkan, kalau ini Tuhan, biasanya yang namanya Tuhan itu maha kuat, kita meminta pertolongan kepadanya. Ini enggak, kita yang buat, kita yang jaga, dan kita yang memberi pertolongan. Buka pikiran kalian. Tapi orang kafir Quraisy ketika itu tidak mau. Malah ketika Rasulullah menempuh jalan-jalan diskusi seperti itu, malah orang-orang kafir Quraisy ketika itu menjadi marah, menganggap bahwa Muhammad telah menghina tradisi mereka. Padahal Rasulullah sama sekali tidak menghina tradisi. Tapi yang Rasulullah katakan, mari kita bicarakan secara baik-baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran penting yang dapat kita petik dari mulainya Rasulullah mendakwahkan secara terang-terangan? Yang pertama, kita melihat orang-orang Mekah ketika Rasulullah mengatakan saya ini Rasul, mereka terkejut. Buktinya Abu Lahab sampai mengatakan tabban laka. Artinya celakalah engkau Muhammad, alihada jama'atana. Apakah hanya untuk menyampaikan ini kamu mengumpulkan kami di Bukit Safa? Artinya ini sesuatu yang baru bagi orang Mekah. Apa yang kita ambil kesimpulan di sini? Bahwasanya ajaran Islam ini murni dari langit. Ini lagi-lagi dalil yang apa yang kita sampaikan beberapa kali sebelumnya. Bahwasanya Islam itu bukan budaya Arab. Kalau itu budaya Arab, karena ada yang mengatakan Islam itu katanya budaya Arab. Itu adalah budaya yang ingin dipopulerkan oleh Muhammad. Kalau benar itu budaya, kenapa Abu Lahab sampai terkejut? Kalau memang itu memang sengaja ingin dijadikan agama, seharusnya mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Muhammad akan memproklamirkan agama dan kita sambut sama-sama. Ini malah terkejut dan menolak. Ini bukti yang sangat nyata bahwa Islam itu murni dari langit, bukan hasil buatan orang-orang Arab. Nah, kemudian yang kedua, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan, Allah menurunkan dua ayat. Satu ayat umum, satu ayat khusus. Ayat yang umum Allah perintahkan Rasulullah sampaikan dakwah kepada siapa saja. Fasda' bima tu'mar, sampaikanlah secara lantang, bukan secara sembunyi-sembunyi, kepada siapa saja. Ayat yang kedua khusus untuk keluarga. Pertanyaan, kenapa Allah tidak mencukupkan dengan satu ayat saja? Seharusnya cukup dengan satu ayat. Ketika Allah mengatakan sampaikanlah Islam ini kepada semua orang, dalam semua orang itu ada termasuk keluarga. Cukup sebenarnya. Kenapa Allah tegaskan sekali lagi, wahai Muhammad, sampaikanlah agama ini kepada keluargamu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ulama di sini mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berdakwah itu ada yang namanya skala prioritas. Yang pertama sekali yang harus dimulai dalam berdakwah itu adalah pribadi. Makanya Rasulullah, kita menemukan Rasulullah sebelum diberikan wahyu, beliau sempat menyendiri di Gua Hira selama 40, bukan selama masa yang cukup lama, belasan hari, bahkan puluhan hari. Di sana Rasulullah menyendiri, beribadah di sana sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Artinya apa? Membersihkan diri. Seolah-olah memang Rasulullah itu sedang dipersiapkan dirinya, sedang mendakwahkan dirinya supaya siap untuk menyampaikan wahyu. Kemudian juga kita menemukan setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, sempat 6 bulan tidak ada wahyu itu. Ulama mengatakan apa fungsinya? Untuk meyakinkan Rasulullah bahwasanya engkau itu Muhammad Rasul. Artinya tidak mungkin seseorang yang belum yakin dirinya itu Rasul kita perintahkan untuk menyampaikan risalah, tidak mungkin. Makanya dua fase ini, ketika Rasulullah berdiam diri di Gua Hira, kemudian 6 bulan tidak menerima wahyu, itu seolah-olah Rasulullah sedang mendidik dirinya sendiri.
Tentu itu dengan skenario yang diatur oleh Allah gitu. Makanya dalam Islam itu, dalam hal berdakwah itu ada fase yang tidak boleh dilangkah. Fase mendidik diri sendiri. Kalau dalam ruang lingkup pendai sekarang ini, mendakwahkan diri sendiri itu salah satunya adalah dengan pendidikan. Jadi tidak bisa seorang dai ingin memperbaiki satu masyarakat langsung naik ke atas mimbar menyampaikan pesan-pesan itu. Tidak. Tetap harus melalui yang namanya masa pendidikan. Dari i'dadiyah, kemudian sanawiyah, dari level yang paling rendah, menengah sampai nanti level atas. Tetap harus melalui masa-masa yang namanya pendidikan. Dan pendidikan ini bukan kita maksudkan hanya menghafal saja, bukan hanya membaca kitab saja, tetapi juga ada pendidikan yang disebut dengan tarbiyah. Bagaimana menyucikan hati, bagaimana mengamalkan zikir-zikir, atau yang sering kita kenal dengan sekarang tarbiyah tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, seorang yang ingin menjadi seorang dai, ingin menjadi orang yang bisa memperbaiki satu masyarakat, tidak boleh melewati fase ini. Fase mendakwahkan diri sendiri melalui lembaga pendidikan ataupun melalui dengan seorang guru yang sangat paham akan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang harus dimulai dalam berdakwah itu keluarga. Sebelum khalayak ramai, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat. Tidak dicukupkan dengan 1 ayat. Wa anzir ashirataka, seolah-olah Allah mengatakan sebelum kamu menyampaikan dakwah kepada orang yang lebih banyak, sampaikanlah kepada keluarga. Karena tanggung jawab kita terhadap keluarga itu lebih besar ketimbang tanggung jawab kita kepada khalayak yang ramai. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah keluargamu, qu anfusakum, diri kalian, qu anfusakum, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga daripada api neraka. Artinya dalam berdakwah prioritaskan pertama pada diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru khalayak ramai. Kemudian di fase ketiga baru setelahnya adalah tahap mendakwahkan orang banyak. Nah, untuk yang pertama, mendakwahkan diri sendiri, ini bukan hanya tugas para pendai. Setiap muslim berkewajiban. Mendakwahkan keluarga bukan hanya tugas pendai. Setiap muslim yang punya keluarga bertanggung jawab melakukannya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan orang banyak itu hanya khusus bagi para pendai. Dan itu tidak ada bedanya dengan para nabi. Karena Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para anbiya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu Rasulullah itu menyampaikan agama yang baru, sedangkan kita menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ini pelajaran yang kita petik dari turunnya 2 ayat untuk memerintahkan Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, ayat perintah secara umum, kemudian perintah secara khusus. Itu seolah ingin mengajarkan kepada kita bahwa saya dalam berdakwah itu harus dimulai dengan dakwah diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru orang banyak. Kemudian yang ketiga, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya ini yang paling penting. Ketika orang-orang Mekah menolak menerima Islam, mereka memberikan alasan satu. Kenapa tidak mau menerima Islam? Karena ini bertentangan dengan tradisi. Karena ini bertentangan dengan apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Meskipun orang tua kami tidak punya ilmu, kami tidak mau tahu. Asalkan ini berasal dari tradisi keluarga kami, maka kami tidak akan meninggalkannya dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Islam mengatakan jangan. Banyak sekali ayat Al-Quran, kalau kita bacakan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menuntun kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Bahkan ayat tadi, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah di situ menghina orang-orang, mencela orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak mau membuka pikiran mereka. Tidak mau berdiskusi, tidak mau membuka logika mereka, menimbang sesuatu yang mereka terima supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah.
Dari sini kita petik bahwasanya Islam itu adalah agama yang logis. Agama itu bukan agama tradisi. Islam itu bukan agama tradisi. Islam itu bukan agama doktrin. Dan ini yang disampaikan oleh orang-orang barat, katanya Islam itu agama doktrin. Enggak. Semuanya itu ajaran, semua ajaran yang ada dalam Islam, semua itu bisa dipertanggungjawabkan secara metode ilmiah. Semua ada metodenya. Bukan seperti ajaran yang ada dalam agama Kristen. Agama Kristen itu ajaran mereka yang putuskan pendeta-pendeta mereka. Setiap tahun ada saja ajaran baru. Islam enggak. Sumbernya itu Al-Quran, hadis. Ada metode dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Makanya kita menemukan bahkan dalam akidah. Makanya dalam Islam itu, dalam kita berakidah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tanpa ilmu. Imam Badruddin Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharah Tauhid, beliau mengatakan, "Fakullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardid." Setiap orang yang ilmu akidahnya itu bukan hasil dari belajar, tapi mengekor-ngekor, meskipun betul pun imanuhu lam yakhlu min tardid, imannya itu belum sah. Karena masih ada keraguan-raguan. Hal yang sangat mendasar dalam Islam. Akidah itu harus dipelajari langsung. Tidak boleh iman dan kepercayaan itu adalah hasil ikut-ikutan. Tapi akidah itu harus sesuatu yang berasal dari pendidikan. Artinya kita harus belajar akidah itu secara serius. Tanpa kita pelajari dengan serius, maka iman kita itu masih diragukan, tardid, masih digoyang. Bahkan sebagian ulama mengatakan imannya tidak sah. Makanya dalam hal ini perlu digarisbawahi, ada ilmu dalam Islam itu yang tidak wajib hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika ada satu kelompok sudah belajar, kita sudah cukup. Tapi ada ilmu yang farduin, setiap kita harus mempelajarinya. Salah satunya apa? Akidah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kalau misalnya ada di masyarakat kita ada pengajian tauhid, akidah, sifat 20, yang wajib Allah, yang mustahil ba Allah, yang jaiz ba Allah, yang jaiz ba Rasulullah. Nah, alhamdulillah. Karena itu kewajiban fardhu ain. Sebagai lima lagi, fa kullu man qallada, setiap orang yang tidak belajar ilmu akidah, akidahnya itu diragukan. Itu dalam akidah. Begitu juga dalam fikih. Jadi ibadah itu tidak bisa dilakukan asal-asalan, ikut-ikutan. Dalam Imam Ahmad bin Ruslan dalam Matan Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudah, amalnya itu ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin dirahmati oleh Allah. Karena kita kadangkala sering menemukan di kalangan masyarakat muslim ada sekelompok di antara kita yang beramal tanpa ilmu, banyak sekali. Ini berbahaya. Bayangkan, karena yang membedakan antara alim dengan dajjal itu dua, satu saja. Kalau alim itu menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan dalil yang ada, dajjal itu tidak disampaikan dalilnya. Makanya kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang kita tidak tahu apa itu. Misal, kita datang ke satu majlis, kemudian kita diberikan satu mantra, katakanlah mantra, bukan doa. Kemudian dikatakan, amalkanlah ini, bacakanlah ini 1000 kali, atau 2000 kali, atau 100 kali, maka kamu akan mendapatkan yang ini. Hati-hati. Untuk mengamalkannya syaratnya kita harus tahu apa artinya itu. Makanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat penting. Islam itu bukan agama tradisi, tidak. Semuanya itu harus dengan ilmu. Makanya nah gure-gure awal kepegah niata mamai doanya benar penutup. Artinya penutup itu adalah kita harus tahu artinya apa. Ini setiap kalimatnya ini apa. Bacanya harus betul.
Karena apabila tidak dibaca, karena setan itu paling senang bermain dengan orang awam. Bayangkan begini, ada satu, kita diberikan zikir, semuanya benar, tapi nanti ada di ujung satu zikir, kita nggak tahu artinya apa itu, dan nggak boleh tanya apa artinya itu. Itu bagi setan cukup. Artinya kita baca la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, tapi ada satu kalimat yang itu tidak kita tahu artinya, yang kemungkinan itu salah, bagi setan itu cukup. Karena hadirin dirahmati oleh Allah, kita masuk Islam itu dengan satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dan bisa keluar dengan Islam dengan satu kalimat. Makanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu bukan agama tradisi, nggak boleh ikut-ikutan. Apapun yang diamalkan, apapun yang dilakukan itu harus atas dasar ilmu. Maka tanpa ilmu nggak usah dilakukan. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita ambil dari ketika Rasulullah mengatakan kepada orang kafir Quraisy, kalian buka pikiran kalian. Benar enggak itu? Mari kita diskusikan. Kenapa kalian sampai menyembah batu-batu yang jelas itu tidak bermanfaat? Mari kita buka pikiran kalian. Artinya jangan hanya alasannya karena ini dilakukan oleh orang tua kami, kemudian kami lakukan. Kan orang tua kita bukan rasul. Kecuali orang tua kita rasul, mendatangkan mukjizat, boleh kita ikuti. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 pelajaran penting yang barangkali bisa kita petik dari pembahasan di mana Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.